Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, sahabat Febi, UIN Raden Mas Said Muda. Bersama saya di sini Galang Fatur Ramadan, Ketua Dema Febi YIN Surakarta. Dan di sini saya nggak sendirian, di sini saya bersama Pak Dekan, Bapak Ivan Rahmawan Arifin. Di sini kita akan membahas banyak hal mengenai dengan kefakultasan, terkhusus adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum saya lanjut ke Pak Dekan atau narasumber utama kita kali ini, izinkan saya menyapa semua kalian. Salam Dema Febi, salam satu prestasi, salam satu aksi. Teman-teman UIN Raden Mas Said Muda, di sini kita akan membahas banyak hal, terutama mengenai kefakultasan, yang mana ini menjadi hal pokok. Ketika teman-teman ataupun sahabat muda UIN Raden Mas Said itu masuk ke dalam kampus, maka seharusnya dan sewajibnya harus mengenal tentang seluk-beluk dengan kefakultasan. Dan kali ini tidak main-main untuk narasumbernya, langsung saya datangkan dari fakultas, yaitu pimpinan besar kita, Bapak Ivan Rahmawan, Dekan Febi UIN Raden Mas Said. Bisa disapa dulu Bapak ya, untuk UIN Raden Mas Said Muda kita. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Febi UIN Raden Mas Said Muda, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat, kuat, dan tetap semangat. Oke. Gimana? Sehat semuanya kan? Insya Allah. Di kondisi yang seperti ini semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin, amin. Karena memang dalam kondisi seperti ini kalau kita nggak sehat ya kita dinyatakan tidak sedang baik-baik saja. Ya. Dan alhasil ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti sedang kayak ini kita ngobrol berdua ditemenin satu kamera. Ya. Biasanya kita ngobrol kayak gini bareng-bareng teman mahasiswa, bareng-bareng dosen. Dan sekarang kita hanya berdua saja. Berdua saja di studio. Tapi walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kita tetap dekat. Masya Allah. Itu yang paling penting. Siap. Nah, langsung saja. Mungkin tidak perlu berlama-lama karena ini hal yang paling ditunggu. Kemarin saya dapat titipan dari teman-teman maba, Pak. Ya. Ini di fakultas ada apa aja sih, Pak? Kenapa kok kita patut berbangga kepada fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Ya. Wah, udah ekonomi, bisnis, Islam. Ya. Apa sih spesialnya dari fakultas kita, Pak? Oke, lengkap banget ya. Ekonomi dan bisnis Islam itu dunia dan akhirat semua ada di Febi itu. Baik, rekan-rekan Febi, sahabat UIN Raden Mas Said Muda yang berbahagia, juga rekan Galang ya, sebagai ketua Dema kita ini, Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Islam. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita akhirnya tetap bisa ketemu ya dalam kondisi online semacam ini. Tentunya ini merupakan hal yang sangat kita sayangkan karena setiap tahun ketika kita menerima mahasiswa baru itu selalu kita menyapa secara langsung. Selalu kita mengawali dengan tatap muka dan di depan ribuan mahasiswa karena Febi ini tahun ini insya Allah akan menerima 1040 mahasiswa baru ya. Dan tahun kemarin kita 1200, memang kita agak kurangi karena memang peminatnya makin hari makin banyak, kemudian kita sudah mengarah bukan pada kuantitas tapi lebih pada kualitas. Gitu. Jadi tahun ini kita akan menerima 1040 mahasiswa baru. Betul, kamu tadi bilang apa sih yang ada di Febi ya? Oke, baik rekan-rekan muda, sahabat UIN Raden Mas Said. Jadi Febi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu merupakan fakultas yang lahir dari jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta. Jadi sebelum ada UIN, ada IAIN, sebelumnya ada STAIN. Jadi proses transformasinya dimulai dari STAIN, IAIN, kemudian tahun ini kita bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said. Nah, ketika jurusan Ekonomi Islam itu lahir di Sekolah Tinggi Agama Islam merupakan jurusan pertama kali di Indonesia itu adalah jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN. Itu pertama kali di Indonesia. Jadi jurusan dulu namanya JII ya, jurusan Ekonomi Islam. Namanya masih JII, jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta. Waktu itu kita membukanya bukan di Surakarta, tapi justru di Yogyakarta. Itu sekitar tahun 2000.
Kita mulai tahun 1999. Dan itu jadi kalau sekarang lebih kurang berapa tahun? 20 tahunan ya. 20 tahun itu kalau sekarang sudah saatnya orang itu sudah dewasa ya, sudah saatnya dia mandiri, sudah bisa produktif dan lain sebagainya. Minimal sudah direkognisi atau diakui keberadaannya. Dan memang benar, FEBI ini sekian tahun sudah berkiprah di Indonesia dengan jumlah alumni lebih dari 11.000. 11.000. Ya, saatnya alumni kita tersebar ya, baik di lembaga pendidikan, lembaga bisnis ya, khususnya di perbankan syariah sudah banyak, di lembaga keuangan syariah sudah banyak, mau dari pasar modal, perbankan, BMT, koperasi dan lain sebagainya semuanya sudah ada. Lembaga pemerintah mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota semuanya ada. Bahkan 3 tahun yang lalu saya ketemu alumni kita itu, alumni akuntansi syariah, itu di mana dia sebagai auditor Irjen di Provinsi Maluku. Wah, jadi ketika saya jalan-jalan ke Maluku ketemu, kemudian dia menyapa saya, maaf ini Pak Ivan ya, nah itu kok kenal. Setelah itu saya baru ingat kalau dia itu mahasiswa saya, mahasiswa jurusan ekonomi Islam waktu itu. Artinya memang kita sudah termasuk jurusan yang memang sudah lama berkiprah, jadi lebih kurang sekitar 20 tahun. Nah, ini gambaran sedikit ya. Nah, setelah itu bagaimana sekarang? Sekarang kita sudah bertransformasi menjadi fakultas, bukan jurusan lagi, dengan terdapat 3 program studi. Jadi program studi MBS atau Manajemen Bisnis Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Dan 3-tiganya mendapatkan akreditasi A. Pada tahun ini sudah masuk ke akreditasi A semua ya Pak? A semuanya, jadi fakultas yang 100% akreditasinya itu A itu, satu-satunya FEBI di Indonesia itu hanya di FEBI UIN Raden Mas Said. Bisa agak rada bangga ya Pak? Iya, karena ya memang kita cuma punya 3 prodi aja. Iya. Kalau kita punya 10 prodi ya mungkin kita agak berat. Tapi itu perlu kita banggakan lah ya. Jadi insya Allah mahasiswa baru ini masuk di jalan yang benar. Pilihannya sudah benar. Mungkin kalau tersesat pun tersesat di jalan yang benar ya Pak? Iya, kayak gitu. Tapi insya Allah ini pilihannya sudah benar dan kita akan terus melakukan apa yang disebut dengan continuous improvement. Jadi bagaimana kita setelah dapat predikat akreditasi apakah cukup? Tidak. Kita akan terus berusaha supaya dari tahun ke tahun fakultas kita, program-program studi kita itu semakin hari semakin baik. Itu. Berbicara mengenai kampus, fakultas, mungkin rekan-rekan kita, terutama mahasiswa baru, sahabat UIN Raden Mas Said Muda ini bertanya-tanya, kira-kira kalau kita masuk di fakultas ekonomi ini, kita bisa nggak sih Pak untuk berprestasi? Oke. Jadi ketika mahasiswa baru, maaf, Anda masuk ke FEBI itu benar-benar ini adalah pilihan yang tepat. Dan itu banyak hal yang unik yang dimiliki oleh FEBI UIN Raden Mas Said yang tidak dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang lainnya. Pertama kali kita bicara tentang comparative advantage-nya atau keunggulan komparatifnya. Pertama, di FEBI ini apa yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis konvensional di perguruan tinggi umum itu semua dipelajari di FEBI. Anda juga belajar tentang moneter, Anda belajar tentang fiskal, Anda belajar tentang accounting, Anda belajar tentang financial management, semuanya. Yang kedua, ini yang paling penting, pelajaran-pelajaran agama atau dirosat Islamiyah juga diajarkan di sini. Jadi kalau misalnya Anda mengambil accounting, akuntansi syariah, disuruh menghitung, disuruh mengaudit, disuruh melakukan rekonsiliasi keuangan, jago. Disuruh tahlilan, jago juga gitu loh. Raden Mas Said Muda, jago dunia, jago akhirat, selamat dunia akhirat. Nah, amin ya Pak ya. Amin, ini yang menjadi visi daripada ekonomi Islam. Memang kita harus menempatkan bagaimana nilai-nilai keagamaan itu menyatu dengan nilai-nilai duniawi dan itu memang bukan suatu hal yang harus dipisahkan. Nah, gitu. Jadi kita kalau bicara tentang investasi, maka dalam perspektif ekonomi Islam kita perspektifnya adalah investasi dunia akhirat. Jadi sampai nanti di yaumil kiamah apa yang kita lakukan di bumi ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi itu ya mengapa Anda itu harus ini. Kemudian yang kedua,
Yang kedua setelah Anda mendapatkan komparatif. Di ekonomi Islam itu, khususnya FEBI, UIN Raden Mas Said itu agak unik. Kenapa? Agak unik ya. Jadi di sini itu mahasiswa baru wajib jadi santri. Santri? Ya. Jadi kita punya program namanya PESMADIN, Pesantren Mahasiswa Diniyah. Jadi Anda nanti semester 1 dan semester 2, kalau seandainya ini tidak terjadi pandemi semacam ini dan sudah dilakukan oleh kakak kelas Anda, angkatan pertama dulu, itu wajib ikut PESMADIN. Ya, harus merasakan bagaimana menjadi seorang santri. Nah, nanti gimana caranya? Kalau tidak ada pandemi, mereka melakukan apa yang disebut dengan di pesantren itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi setiap malam Sabtu dan malam Ahad nginep menyantri di kelas-kelas yang ada di FEBI. Nah, jadi mereka itu di sana selama lebih kurang sekitar 3 bulan setiap minggu. Tapi sayang sudah 1 tahun terakhir ini PESMADIN dilakukan secara online. Tapi perlu diingat setiap 40 mahasiswa itu di mentoring oleh satu mentor atau musrif dan musrifah. Dipandu ngajinya, dipandu bacaan Al-Qur'annya, dipandu ibadahnya dan lain sebagainya. Itu yang paling unik gitu. Nah, kemudian yang paling unik yang kedua itu biasanya kan kalau kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 9 atau sampai dia lulus sekelas saja. Di FEBI itu satu-satunya fakultas yang menerapkan kelas peminatan. Kelas peminatan gimana, Pak? Jadi semester 5 harus pecah kongsi, pecah kelas, sesuai dengan minat. Jadi kita sudah arahkan mahasiswa itu dari 3 kelompok besar profesi. Pertama kali menjadi seorang profesional, kalau kuliahnya di prodi perbankan, ya di lembaga keuangan syariah. Kalau misalnya dia di manajemen bisnis, di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan dan lain sebagainya, itu menjadi seorang profesional. Dan di accounting dia menjadi seorang auditor, itu. Yang kedua, dia bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat dia menjadi seorang wirausaha. Jadi misalnya kamu milihnya perbankan, tapi kecenderungan kamu itu sebenarnya menjadi seorang wirausaha. Maka sejak awal di semester 5 mereka kumpul dengan orang-orang yang memiliki cita-cita sama, kecenderungan sama, minat yang sama menjadi seorang wirausaha. Wah, ini menarik sebenarnya. Jadi pola pikir perbankan tapi bisa dibuat menjadi kewirausaha. Iya. Tidak hanya ke profesional saja ya, Pak. Bisa, karena apa? Kita harus banyak memberikan pilihan. Jadi jangan sampai ketika kita kuliahnya di perbankan, maka begitu lulus dia harus kerja di bank. Enggak, dia bisa kok menjadi seorang usahawan, seorang wirausahawan dengan ilmu yang dia miliki ketika di perbankan. Nah, yang ketiga, menjadi seorang akademisi. Lulus dari S1 di FEBI, bisa melanjutkan S2, S3, menjadi dosen, peneliti, menjadi guru. Dia seorang akademisi. Nah, mereka sekelas. Wirausahawan, yang sekelas wirausahaan. Pak, saya sulit bikin skripsi. Nggak usah bikin skripsi. Bikin apa tuh, Pak? Internship. Jadi satu-satunya fakultas yang tidak mewajibkan skripsi itu FEBI. Gitu. Silakan. Anda, Pak, saya bisanya internship, Pak. Internship itu apa? Anda membuat laporan. Membuat laporan usaha Anda. Saya bikin usaha laundry. Pakai aplikasi. Go Laundry, ini. Dalam waktu 1 tahun, saya mendapatkan keuntungan sekian puluh juta dan lain sebagainya. Dia presentasi ketika ujian skripsi. Jadi nggak usah terlalu jelimet. Sebaliknya yang bagian kelas akademisi, ya dia harus skripsi, jurnal, nulis buku, dan lain sebagainya. Sesuai dengan talenta dia, minat dia, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berikan hal-hal yang kita desain, bagaimana mahasiswa itu sejak semester 5 harus sudah siap perang, sudah harus siap terjun di masyarakat, terjun di dunia usaha, dunia bisnis, dunia nyata. Itu yang paling penting. Gitu. Sehingga kita kan punya program namanya Career Development Program, yang dulu biasanya diberikan setiap calon wisudawan, sekarang
CDP ini, Career Development Program itu diberlakukan sejak semester 5. Jadi nanti ketika misalnya ini ketika ujian, jadi kalau di FEB ini yang keunikan yang ketiga, Ya. ada namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi. Gimana tuh Pak? Ujian kompetensi itu direview semua teori yang dia dapat, termasuk di interview Anda mau lulus, setelah lulus mau kemana. Itu yang harus diinikan, karena kita itu jangan sampai banyak mengeluarkan output, tapi tidak memiliki pandangan setelah lulus itu. Jadi pandangan masa depannya dia buat, dia susun ketika habis wisuda, itu salah. Tuh. Nah, ini yang gambarannya seperti itu. Tapi dan masih banyak ya hal-hal yang mungkin, tapi lebih dari itu pentingnya bagaimana kemandirian itu yang paling penting ditanamkan di FEB. Ya. Cukup banyak sih hal-hal unik di FEB kita. Dan yang nggak kalah unik Pak, anak-anak ataupun teman-teman mahasiswa baru, mungkin juga termasuk saya, kan jarang ke kampus. Jarang ke kampus, jarang ke fakultas. Kita lebih sering lihat di Instagram maupun di media sosial yang lain Pak. Kemarin saya lihat ada kok kayak semacam angkringan, terus ada minimarket, terus ada taman moderasi kalau nggak salah. Ya, taman moderasi. Itu pribadi saya hal-hal unik itu ya seperti itu Pak. Karena kalau di mungkin di kampus lain ataupun dekat-dekat kita aja lah fakultas lain, saya baru nemu angkringan, minimarket, kayaknya di situ baru Pak. Ya. Itu apa salah satu keunikan yang dimiliki kita atau buat hiasan kita aja Pak? Atau gimana, ya itu dibangun bukan tanpa maksud. Jadi subhanallah, gara-gara pandemi ini segalanya, tapi oke lah. Walaupun semuanya tidak sesuai dengan skenario pandemi ini, tapi kita tetap berusaha. Ketika dibangun banyak infrastruktur di FEB itu, saya ditanya, Pak ini masih pandemi kenapa bangun kafe, bangun dan lain sebagainya, bangun minimarket dan seterusnya. Saya bilang, kalau Anda berpikir bahwasanya saya tidak bangun ini karena nanti pandemi, maka terbangun mindset kita pandemi ini akan berlangsung lama. Tapi saya yakin, kita semua harus yakin, pandemi ini akan berakhir. Nggak mungkin dong, istilahnya kita yakin ada Allah di sana, dan Allah nggak mungkin menciptakan selamanya seperti ini. Tahun 1918 kita pernah ada namanya flu Spanyol, menghabiskan 1/5 penduduk Pulau Jawa. Jutaan orang meninggal. Tapi kan nggak pada satu titik berhenti juga. Begitu juga pandemi ini dengan teknologi yang ada dan sebagainya. Oke, kembali lagi ke situ ya. Jadi rekan-rekan Raden Mas Said muda, khususnya wabil khusus ini mahasiswa FEB ini, walaupun kita masa pandemi, sesekali datang ke kampus melihat kampus. Jadi kampus FEB ini unik. Kalau Anda masuk tidak seperti Anda masuk ke kampus. Nah, jadi begitu Anda masuk ke sana itu, ke ruang lobi FEB itu seperti Anda masuk ke airport. Ya kan? Melihat jam yang ada di Dubai, di London, di Sydney, di New York, semuanya ada di situ. Jadi seperti ketika kita mau naik pesawat. Memang kita desain seperti itu. Kemudian banyak tempat selfie dan lain sebagainya. Satu, apa maksudnya? Kita harus membangun apa yang disebut dengan kebanggaan. Bahwasanya kita ingin menanamkan bahwasanya orang kalau ada tempat selfie, pasti dipakai untuk selfie, kemudian di-upload ke medsosnya. Itu udah pasti. Dan di situ ada brandingnya Fakultas Ekonomi. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya apa? Mahasiswa itu bangga. Dulu waktu kita kuliah 10-20 tahun yang lalu, ketika nama kampus kita masih STAIN, STAIN itu. Orang kalau ditanya kuliahnya di mana? Mau jawab STAIN aja mungkin agak malu. Jawabnya kuliah di mana? Belakang Kopassus. Sekarang tidak, orang itu bangga. UIN, Raden Mas Said. Dulu masih FEB, IAIN Surakarta, sekarang FEB UIN Raden Mas Said. Itu satu kebanggaan. Kemudian yang kedua, dalam perspektif bisnis, marketing khususnya, manajemen itu disebut dengan marketing gorilla. Gorilla marketing. Itu artinya apa? Jadi kita memanfaatkan. Jadi kan akhirnya di mana-mana orang selfie. Kemarin kunjungan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, termasuk Bapak Mas Wali Kota kita, Mas Gibran.
itu datang ke Febi, kemudian apa? Dia hanya selfie di situ. Tapi kan selfie-nya Mas Gibran, Pak Pangdam dan Pak Kapolda itu kan belakangnya ada tulisan Febi. Itu namanya itu. Nah, terkait dengan adanya, kita kan punya disebut dengan Febi One Mart. Jadi kita punya minimarket, kita punya lembaga keuangan syariah namanya Mazaya, kita punya kafe namanya Jujukan Cafe. Dan banyak sekali kita punya pasar modal, lab pasar modal, galeri pasar modal dan lain sebagainya. Tahun ini kita bangun itu karena kita terintegrasi dengan satu konsep disebut dengan Student Business Center atau SBC. Jadi kenapa SBC itu? Jangan sampai Anda mahasiswa baru ekonomi Islam, Febi, ngaku-ngaku mahasiswa Febi, tapi masih minta duit ke orang tua. Itu. Jadi Febi ini, khususnya kami para pimpinan di Febi itu punya program. Mahasiswa Febi semester 2, semester 1 masih boleh lah. Semester 2 harus tidak boleh minta uang paket data ke orang tua. Kuota ya? Kuota nggak boleh. Kuota internet. Semester 3 nggak boleh minta jajan ke orang tua. Semester 4 nggak boleh minta jajan, dan kalau dia mau beli baju dan lain sebagainya itu nggak boleh. Baru semester 6 dia harus tidak boleh minta uang UKT atau SPP dari orang tua. Berat kan? Berat. Saya kira yang berat cuma Dilan, Pak. Nah, enggak. Memang gitu, harus kita endorse, harus kita paksa, harus kita dorong semuanya. Ayo kita mandiri, jangan ngaku mahasiswa ekonomi dan bisnis. Kalau Anda masih minta orang tua, ayo kita mandiri. Gimana caranya? Nih, jualan online. Jualan online, Pak? Bikin toko, apa yang Anda miliki dan sebagainya. Rasulullah itu apakah dia bikin produk? Enggak, pedagang. Ngambil kain dari Khadijah, dijual ke Madinah, ke Yatsrib. Kemudian ya cuma itu aja. Apakah kita bisa? Bisa. Jadi program kita semester 3, mahasiswa Febi wajib punya toko. Toko mana? Toko online maksudnya. Bukan di pasar Klewer, bukan. Bukan di BTC, bukan. Toko online itu wajib. Dan juga harus menyesuaikan percepatan teknologi kita juga ya, Pak? Iya, dan itu harus. Makanya di Febi itu seluruh mahasiswa itu wajib mengikuti praktikum digital marketing. Iya. Ya kan, ada tahu praktikum digital marketing, ada lagi kreatif, digital kreatif, satu lagi digital marketing, ya itu praktikum, itu wajib diikutin tuh. Karena bagaimana memfungsikan gadget kita ini menjadi hal yang sebab produktif. Itu yang mahasiswa kita harus didorong untuk arah sana. Jangan sampai terlena. Jangan sampai masuk ke Febi, kuliah hanya sebatas ngikuti rutinitas kehidupan, kemudian lulus dapat gelar. Rugi. Gitu. Makanya di Febi setiap tahun, awal tahun mengumpulkan orang tua mahasiswa baru. Nah, nanti adik-adik mahasiswa baru, rekan muda ini, Raden Mas Said muda ini nanti ketika setelah PBAK ya, kami mengundang orang tua Anda semuanya. Ribuan, kan? Tapi nanti per prodi. Nah, kami akan kontrak dengan orang tua Anda, termasuk program kemandirian di semester 6. Gitu. Kita akan jadi pertimbangan tuh. Nah, dan yang terakhir itu harus dikasih tahu kepada orang tua, di Febi ini ada program namanya Zero DO. Apa itu Zero DO? Tidak ada orang yang keluar dari Febi tanpa gelar. Harus lulus. Kecuali hal yang sifatnya udzur syar'i, benar-benar karena mungkin sakit, karena apa. Jadi jangan sampai ada semester 14 itu masuk kategori darurat level 4. PPKM, Pak? Ya, itu harus dimasukkan ke karantina khusus. Di karantina? Di karantina, nggak boleh keluar dari karantina sebelum selesai skripsinya, belum selesai tugas akhirnya. Itu. Jadi kami ini alhamdulillah kemarin ada lebih kurang sekitar 34 mahasiswa semester 14 yang hampir DO, kita selamatkan itu. Alhamdulillah sudah lulus kemarin. Alhamdulillah.
Nah, jadi mahasiswa kita ini 3,5 tahun harus separuh lulus. Nggak boleh lama-lama kuliah. Gitu. Jadi semester 3 saja sudah harus jelas judul skripsinya apa. Semester 3? Semester 3. Nah, itu. Jadi kuliah tuh cukup 3,5 tahun, tidak usah bayar SPP lama-lama, ya kan? Habis itu segera bekerja, segera dapat uang, dan merubah kehidupan dan nasib keluarga, nasib dia dan keluarga dan sebagainya. Itu yang paling penting. Nah, itu disampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua kita biar punya frekuensi yang sama. Frekuensi di kampus dengan frekuensi di rumah sama. Gitu. Biar sinkron juga ya. Sinkron, gue semester 6 loh. Kata Pak Dekan, kamu sudah saatnya mandiri dan bayar SPP sendiri loh. Pripun carane? Ya iki karepmu. Itu yang harus, Pak. Tanpa kita memiliki orientasi dan pola pendidikan yang jelas, ini nanti kita menghasilkan SDM-SDM yang memang juga tidak berkualitas, nggak jelas mau kemana dan sebagainya. Itu yang paling penting. Banyak juga ya kegiatan kita ya, Pak? Lelah. Lelah ya? Iya. Kuliah itu harus lelah. Harus lelah. Lelah. Dengarkan itu. Harus lelah. Ya. Kalau Anda nggak lelah, berarti Anda belum kuliah. Belum kuliah. Lelahkan masa muda Anda. Jangan sampai Anda itu lelah ketika masa tua. Harusnya Anda istirahat, harusnya Anda tuh hanya beribadah pada Allah, tapi Anda masih lelah nyari uang, cari utangan sana-sini. Nauzubillah. Makanya ketika mahasiswa Anda harus lelah. Lelahnya apa? Lelah 3. Pertama kali lelah ibadahnya, nah yang paling penting nih, lelah kuliahnya dan lelah cari ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Cari penghidupan. Itu. Dahsyat kan? Dahsyat. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, Pak. Saya tanyakan maksudnya. Ya. Terkait dengan itu tadi kan gambaran umum atau enggak ya? Kira-kira kisi-kisi kalau kita di Febiku akan seperti itu. Nah, ini kalau kita membahas lebih serius lagi, Pak, terkait dengan roadmap ataupun perjalanan akademik di fakultas kita itu seperti apa? Semester 1 harus udah apa, semester 3 seperti apa, dan selanjutnya itu seperti apa, Pak? Ya, tahun pertama atau semester 1, 2 tentunya Anda harus tahu betul dengan apa disebut dengan pengenalan kampus ya, PPAK ini ya. Kemudian yang kedua semester 1 dan 2, Anda harus ikuti apa disebut dengan PDI. Pendidikan Dasar Ekonomi Islam. Pendidikan Dasar Ekonomi. Itu harus itu. Jadi memang semacam penataran lah. Itu harus ikut. Kemudian yang ketiga, Anda harus ikut Pesmadin, Pesantren Mahasiswa Diniyah. Lelah Pak? Iya, harus. Nggak apa-apa. Lebih baik Anda lelah di masa muda daripada Anda bertangisan di masa tua. Itu yang paling penting. Tahun kedua atau semester 2 dan 2 dan 3 ya, semester 3 dan 4 ya. Anda sudah harus memasuki apa disebut dengan ya kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan-kegiatan praktikum ya, kegiatan-kegiatan praktikum. Kemudian Anda sudah harus mengikuti program kemandirian tadi. Jadi harus ada program kemandirian itu dan persiapan untuk kegiatan PPL. Praktek pengalaman lapangan. Ini yang paling penting ini ya. Sudah harus disiapkan. Di semester 4 Anda akan mengikuti apa disebut dengan program program telusur minat dan bakat. Jadi kami akan kasih kuesioner, kami akan kasih kuesioner, kemudian kami akan lakukan interview. Anda itu cocoknya, peminatan Anda itu menjadi apa sih? Menjadi seorang wirausahawan, profesional, atau menjadi seorang akademisi. Nah, baru di semester 5 atau tahun ketiga, 5 dan 6 ya, 5, 6 itu Anda masuki apa disebut dengan kelas peminatan. Jadi satu kelas itu pecah. Yang kelas profesional di perbankan, maka isinya apa? Kalau ke kampus pasti bajunya rapi-rapi. Nah, itu kelas profesional. Profesional. Yang putri biasa pakai sepatu hak tinggi. Nah, itu kelas profesional. Gitu. Maka dosen-dosen yang ada di sana itu mindsetnya, mengajarnya itu adalah mengajar dalam konteks dia seorang profesional. Dan perlu diingat, kelas profesional, kelas
kewirausahaan dan kelas akademisi itu dimulai dari semester 5, 6, 7. Jadi 3 semester itu dalam kelas peminatan. Dan setiap semester itu ada mentoring yang profesional, maka kita hadirkan para profesional-profesional dari lembaga keuangan syariah untuk kelas perbankan. Untuk bisnis, untuk manajemen kita datangkan dari profesional dari BUMN. Biar dia tahu, oh kerja di perusahaan tuh kayak gini deh. Iya. Cara melamar gimana? Cara melamar gini, cara interview begini, cara gitu. Itu sejak semester 5 loh. Jadi sudah harus kita endorse dia siap-siap perang. Siap-siap perang ketika dia lulus itu sudah sejak semester 5. Gitu. Baru semester 7, maaf itu kan 5-6 ya. 7 Anda tuh PPL berarti kan sudah lebih kurang sekitar 3,5 tahun ya. Anda KKN. Nah, Anda semester 7 juga sudah mengajukan ujian skripsi. Jadi diharapkan ketika semester 8 Anda tuh sudah wisuda 3,5 tahun lulus dari FEBI. Amin. Gitu, jangan lama-lama ngapain lama-lama. Nah, dikira donatur tetap ya, Pak? Iya, nggak usah. Daripada uang buat UKT mending buat usaha kan. Iya. Makanya 3,5 tahun harus lulus Anda itu. Gitu. Kami kalau sudah masuk semester 9 itu sudah masuk karantina. Jadi kami sudah ngirim surat cinta kepada orang tua masing-masing. Bahwasanya putra dan putri Bapak Ibu sudah masuki darurat level 2. Nah, jadi harus lulus. Itu kita harus ini. Problemnya apa? Susah bikin skripsi, kita masukkan karantina supaya mudah dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Kayak gitu. Surat cinta. Biasanya kan dari pacar ya, Pak? Dari fakultas. Dari fakultas ini namanya surat cinta. Karena memang kami cinta Anda. Kami mencintai anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, supaya dia benar-benar lulus. Saya kemarin itu didatangi beberapa mahasiswa semester 14 itu. Didatangi 2 mahasiswa dan orang tuanya. Mereka nangis itu. Karena tidak pernah menyangka kalau akhirnya lulus juga. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini makanya rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ini, ketika Anda sudah memiliki azam itu keinginan kuat, keinginan keras untuk kuliah, maka jangan pernah berpikir Anda memasuki zona yang lebih nyaman daripada ketika Anda sekolah di SMU, di madrasah aliyah atau di pondok. Tidak. Kuliah ini Anda tidak diwajibkan seragam. Anda tidak diwajibkan jamnya dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung pada kesadaran masing-masing. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntungan kamu. Semakin Anda tidak sadar, maka semakin Anda rugi. Maka Anda harus sadar, saatnya saya kuliah, saatnya saya lelah. Gitu. Ya, bisa disimak tadi ya, UIN Raden Mas Said Muda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwasanya kalian nanti tidak akan bingung nanti di fakultas ngapain, di kampus ngapain, karena emang fakultas kita udah terstruktur, udah ada kejelasan roadmap-nya nanti seperti apa, terus nanti harus ngapain, pun itu ada bimbingan langsung dari dosen-dosen kita, dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan ini mungkin jadi pertanyaan yang klis, Pak. Dosen-dosen kita galak nggak sih, Pak? Ya, dosen-dosen kita ini bekerja sesuai dengan semuanya melayani yang terbaik, itu yang paling penting. Tapi perlu diingat, ya, di FEBI ini, khususnya di FEBI ini unik. Jadi doktrin kami kepada dosen-dosen kami itu, FEBI it is more than just transfer of knowledge. Tapi di FEBI itu apa yang disebut ada bukan sekedar mentransfer of knowledge. Tapi lebih daripada itu, dalam FEBI itu ada transferring of values. Kita itu mentransfer values atau nilai-nilai. Itu yang paling penting. Jadi kalau di FEBI itu isinya ke depan itu 70-20-10. Apa itu artinya, Pak? Apa itu 70-20-10? 70 prakteknya, 20 coaching, mentoring, Ya, mentoring. 10 baru knowledge. 70 praktek. Anda kalau memang di kuliah di ekonomi, Anda itu perlu ingat ya, ini fakultas ekonomi loh, dan bisnis, bukan ekonomi lemah, tapi ekonomi tingkat tinggi. Jadi kalau Anda kuliah di FEBI, maka Anda harus tahu bahwasanya Anda itu kuliah untuk menjadi orang kaya.
Jadi kalau ditanya, Pak, kalau sedekah itu yang paling bagus yang paling banyak, udah itu aja. Kalau sedekah paling ikhlas, pasti kamu bayarnya dikit itu. Paling banyak. Dan itu kita doktrin, karena doktrin kiai saya, menjadi muslim yang baik itu adalah menjadi muslim yang banyak sedekahnya. Artinya apa? Dia harus kaya. Gitu. Jangan sedekah kaya, maksudnya sedekah beneran ya, bukan sedekah 2 triliun ternyata nggak ada isinya, bukan loh ya. Iya, itu berarti belum kaya itu. Kamu harus kaya kuliah di FEB. Gitu. Karena apa? Setelah kaya kamu bisa apa aja? Bisa bangun pesantren, bisa nyantuni anak yatim, bisa menghadirkan para marbot masjid. Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Tapi kalau Anda ekonomi lemah, kayak partai. Iya, memang harus seperti itu. Iya, ini ya doktrin kami ketika Anda milih 1045 mahasiswa baru ini, ketika dia memilih di ekonomi Islam, Anda harus niat. Harus punya azam, ya Allah saatnya saya mengubah nasib. Nasib saya, nasib keluarga saya, orang tua saya, saudara saya, yang mungkin sekarang pas-pasan, begitu saya masuk FEB harus berubah. Itu yang paling penting tuh seperti itu. Nah, ya kan, kalau udah kayak gitu, coba rukun Islam 5 itu mana yang gratis? Cuman 1, syahadat. Ya. Enggak, ini guyonnya saja ya. Itu. Jadi memang harus seperti itu ya. Itu. Dosen-dosen kami itu kita berikan bahwasanya setiap bulan kita ketemu dengan dosen dalam diskusi dosen itu. Tolong mahasiswa-mahasiswa kita itu harus jadi jangan hanya kuliah itu tadris. Kita ini bukan tadris saja, tapi lebih daripada itu kita itu bukan hanya taklim dan tadris, tapi juga tarbiyah. Tarbiyah itu bukan hanya teaching, tapi educating. Gitu. Bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Yang paling penting itu. Makanya mahasiswa kita ini harus benar-benar membumi. Dia harus realistis, oh ternyata tantangan saya itu seperti itu. Anda itu boleh kok, mahasiswa di ekonomi itu kalau semoga pandemi ini segera berakhir. Anda semester 1 kan, insya Allah Anda semester 2, semester 3 sudah berakhir Pak ya. Pak, saya kuliah bawa makanan boleh nggak? Bawa barang dagangan? Boleh. Jadi dari rumah itu ngapain di kos-kosan daripada nganggur, bungkusin tuh kacang. Bungkusin. Bawa ke kampus, 50 biji, 50 ini bungkus. Dijual ke Jujukan Cafe. Dapat duit nggak? Maka kita nanti akan ada namanya Garage Sale, Student Sale. Jadi setiap minggu sekali itu yang di depan taman literasi itu akan kita bangun kayak Sunday morning di UGM gitu. Jadi mahasiswa boleh jualan di situ. Itu, dan memang harus jualan. San Morian di kampus, Pak. Oh iya, ya. Ya sebelum di kampus di fakultas dulu lah. Nah, fakultas dulu kan sesuai dengan nama fakultasnya kan. Siap. Ini yang apa namanya perlu kita highlight ya khususnya untuk mahasiswa baru. Nah, ditunggu itu minggu-minggu jalan-jalan ke fakultas, jajan, jogging, mungkin ketemu jodoh. Ya itu nanti harus ini nih, harus ikut ini. Nah ini yang kedua, yang terakhir nih, bukan terakhir ya, yang kedua ini. Di FEB ini semuanya sudah menggunakan digitalized services. Jadi seluruh pelayanan di FEB itu tahun ini walaupun pandemi sudah selesai itu namanya front office itu kita tutup. Karena apa? Semua layanan di FEB itu sudah menggunakan aplikasi namanya aplikasi One Touch. Anda bisa download di Play Store. Di situ Anda mau minta surat apapun, Anda minta konsultasi dengan dosen. Dulu konsultasi dengan dosen akademik itu kan KRS minta tanda tangan. Nah, tahun ini udah nggak ada. Sudah kita tiadakan, sudah sekian tahun tuh FEB satu-satunya fakultas yang mengawali tidak ada tanda tangan KRS. Karena semuanya sudah terdigitalize. Bimbingan semuanya di situ, termasuk ujian skripsi, itu sudah menggunakan SIMETA. Aplikasi namanya Sistem Manajemen Tugas Akhir. Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir. Jadi ketika di FEB itu kalau nulis skripsi sudah tidak ada lagi fotokopi yang tebel itu, nggak ada sekarang. Adanya tinggal 1 klik ya. Sekarang tinggal klik,
Jadi dosen pembimbing itu tidak perlu dibuatkan skripsi sampai dijilid tebel, padahal juga nggak dibaca. Semuanya itu ada dalam genggaman. Makanya di FEB ini tidak ada, makalah juga tidak boleh dalam dicetak. Semuanya sudah menggunakan Digital. ya, sehingga kita ini menggunakan konsep low cost, biaya yang rendah karena teknologi. Ya, bisa disimak tadi ya terkait dengan fakultas kita nggak jauh-jauh dari dunia kita di dunia kampus, akhirat kita di dunia akhirat kita. Tadi ada dibahas Pesmadin itu sangat-sangat menarik Pak. Tak kira, jadi aku Pesmadin pesantren, apa iya nanti di kampus kita pakai peci, pakai sarung, pakai mukena. Ternyata memang ada program tersendiri untuk Pesmadin tadi. Iya, pesantren mahasiswa di Terus ada juga tadi terkait dengan jujukan kafe, terus Febi One Mart, di mana kita bisa jualan di situ. Ya. Jadi kita nggak kesulitan, nggak kebingungan gimana caranya buat kita itu untuk dapat income dari fakultas maupun seenggaknya di sela-sela kesibukan kita menjadi mahasiswa, kita juga tidak melupakan untuk awal-awal kita meniti karir ya Pak. Ya, betul. Itu intinya adalah keberanian. Jadi berani capek, berani lelah, dan berani malu. Nggak perlu malu. Jualan apapun di kampus ini nggak perlu malu, khususnya di FEBI. Karena apa, mahasiswa kita itu, Pak saya jualan cilok boleh nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa. Menjadi orang besar, saudagar besar, orang kaya itu dimulai dari yang kayak gitu. Bagaimana kita menghargai uang kecil. Itu yang paling penting. Tuh. Ini kemarin kita udah mulai digitalisasi, terus infrastruktur juga sudah baru semua ya Pak, sudah diperbaiki, sudah bagus. Akademik juga roadmap-nya udah sangat-sangat jelas terpapar, sistematis, terstruktur. Kayaknya juga enggak, udah waktunya kita buat tagline baru kayaknya Pak. Oh ya, gimana tagline-nya? Apa ya? Masa kita nanti saingan sama kampus Pak? Oh. Ya. Ini Pak, ada satu hal lagi. Kemarin saya dapat titipan dari adik-adik maba. Itu kan berprestasi kita bisa titik karir di sini. Tapi kalau kita yang awalnya sudah berprestasi, kita dapat tempat nggak sih atau enggak ada beasiswa untuk bidang-bidang tertentu? Apakah memang hanya kita ngambil dari kampus saja, ataukah dari fakultas ada sendiri gitu? Oh ya, jelas. Jadi tahun ini 2021 itu adalah tahun SDM. Jadi unggul berprestasi. Kita kan punya tagline itu di FEBI tahun 2021 itu adalah tahun unggul berprestasi. Jadi unggul berprestasi itu siapapun yang punya prestasi akan kami berikan tempat selayaknya. Kita berikan reward dan lain sebagainya. Kemarin kita ngadakan kompetisi catur ya. Ternyata mahasiswa FEBI itu ada yang atlet nasional. Dia sudah masuk master ya, master itu kita akan fasilitasi segalanya. Tentunya ya kita punya program beasiswa mahasiswa berprestasi ya, itu juga ada. Kalau sekiranya Anda memang memiliki prestasi dan lain sebagainya, Anda juga bisa mengajukan UKT ya, potongan UKT, itu yang kemarin sudah disampaikan programnya Pak Rektor, bahwasanya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi akan kita berikan keringanan UKT, supaya mereka bisa merupakan bentuk kepedulian lembaga terhadap mahasiswa yang berprestasi. Tentunya berprestasi yang memiliki kelas, jadi ada kelas nasional, kelas internasional, dan perlu diingat, peraih medali emas ya dalam silat ya, tingkat internasional itu adalah mahasiswa FEBI itu, mahasiswa FEBI itu internasional itu dan lain sebagainya. Dan saya yakin kita akan lebih dari itu, sebentar lagi di FEBI itu akan ada namanya kompetisi e-sport. Itu Piala Dekan itu. Wih, Piala Dekan. Hadiahnya adalah Samsung, jadi handphone itu, jadi e-sport. Pak, apapun prestasi yang ada di FEBI, mahasiswa itu harus disampaikan. Prestasi kamu apa? Saya punya subscriber lebih dari 3.000 prestasi ini.
patut dapat reward. Nah, gitu. Jadi kalau Anda punya subscriber di YouTube sekalipun, di TikTok sekalipun, Anda aktif dan lain sebagainya, itu kirim surat ke dekan, ngajukan reward, kita akan beri sekecil apapun. Pak, saya jago nyanyi loh Pak, dan saya juara nyanyi. Jangan tingkat desa loh ya, tingkatnya ini ya. Dengan 17 Agustus, Pak. Iya, itu karena kami menghargai sebuah prestasi apapun. Gitu. Kita tidak pernah menyangka bahwasanya prestasi-prestasi yang terkadang itu remeh ternyata justru menghasilkan itu. Justru menghasilkan. Nah, mahasiswa FEBI kita sih saya agak lupa ya, itu memiliki subscriber, bahkan sudah monetis ya. Monetis itu dari YouTube ya. Itu sudah banyak gitu. Nah, kemarin sudah ketemu saya dan langsung kita berikan. Nah, jangan lupa ya, subscribe YouTube FEBI, FEBI TV ya. FEBI TV. FEBI TV itu tahun ini sudah menetis, sudah menghasilkan uang itu. Karena apa? Yang subscriber banyak, kemudian yang nonton juga banyak. Ya. Gitu. Jadi Raden Uin Raden Masaid muda yang punya subscriber banyak, follower banyak, lapor Pak Dekan. Ya. Nanti dikasih reward. Gitu ya Pak ya? Iya, terus kita kasih. Kita terus berapresiasi, memberikan apresiasi pada siapapun yang berprestasi. Gitu. Karena wujud kepedulian kita. Gitu. Gitu Mas Galang dan rekan-rekan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh, welcome ahlan wa sahlan, ya kan? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Ya begitu ngobrol santai kita bersama narasumber utama kita Pak Dekan, Pak Ivan, terkait dengan kefakultasan, terkait dengan apa sih yang jadi dalam fakultas, terutama terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ternyata ada sangat banyak disampaikan secara detail, rinci. Nah tinggal nanti UIN Raden Masaid muda-muda ini membuktikan sendiri apakah ini benar-benar seperti itu, apakah belum termasuk dengan bayangan-bayangan yang kemarin. Jadi jangan minder, jangan pernah pesimis. Fakultas kita ini bukan fakultas yang main-main ya Pak ya. Betul. Kita sudah mulai go nasional, bahkan go internasional. Ya, yang paling penting ini, Anda harus bersyukur 1040 mahasiswa baru ini karena Anda mengalahkan lebih dari 8.000. Jadi peminat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid itu adalah peminat di fakultas tertinggi di Indonesia. Jadi Anda termasuk orang-orang yang hebat itu mengalahkan 1 banding berapa itu kan? Yang kemarin yang minat itu sekitar 8.000-an ya, yang diterima hanya 1.000. Gitu. 1 banding 8, banyak juga ya Pak. Ya. Kita banyak menyeleksi banyak orang ya Pak. Tiap tahun peminatnya semakin hari semakin meningkat. Ya. Oke. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya Pak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga informasi tadi bisa menjadi acuan ataupun referensi muda-mudi dari mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwasanya fakultas kita ya seperti ini. Boleh dianggap mewah, boleh dianggap luar biasa. Jadi silahkan kami tunggu, saya tunggu, Pak Dekan tunggu nanti di fakultas kita tercinta. Entah masih dalam kondisi pandemi atau tidak, tetap kita sambut. Begitu ya Pak ya? Betul. Dari saya cukupkan, dari Pak Dekan ada closing statement? Baiklah rekan-rekan sekalian, saya hanya mengucapkan selamat datang di satu petualangan baru dalam kehidupan Anda. Lelahkanlah diri Anda hari ini, jangan sampai Anda lelah ketika Anda masa tua. Jadi gali seluruh potensi untuk mendapatkan prestasi sehingga Anda layak untuk diapresiasi. Terima kasih ya, sampai ketemu nanti di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya teman-teman, Raden Masaid muda, dari saya pun saya cukupkan. Saya Galang Fatur Ramadan, Ketua Dema FEBI Surakarta mau undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.